Shalom. Jemaat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan sesuai dengan Almanak GMI hari ini untuk kita adalah terdapat di dalam Lukas pasal 10 ayat 1 hingga ayat ke-12, kemudian ayat ke-17 hingga ayat 19. Lukas pasal 10 ayat 1 hingga 12, ayat 17 hingga 19. Bila sudah mendapatkan, mari kita membaca dengan cara bersaut-sautan. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, yaitu lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuayan, supaya yang mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika bagi sebuah orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salam memperlukan batasnya. Tetapi jika tidak, salam mengingkari kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jika orang masuk ke dalam sebuah kota dan menerima di situ, makan apa yang diberikan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tapi jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, berilah perjanjian raya kota itu dan sembuhkanlah. Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan menjadi senang-senang daripada kota. Ayat ke-17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat ini jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ayat ke-20. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Jemaat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu siapkah kita diutus oleh Tuhan. Nah saudara sekalian, perikop kita berbicara tentang Yesus mengutus 70 murid. Kita tahu bahwa menjadi utusan Tuhan adalah sesuatu kehormatan yang besar. Kita bayangkan ya, yang mengutus kita itu Tuhan, bukan manusia. Tuhan Raja di atas segala raja. Dan Tuhanlah yang memilih dan menetapkan utusan-utusannya. Nah saudara sekalian, kita lihat di dalam pembacaan kita, Yesus mengutus 70 murid. 70 murid ini adalah ditetapkan dari sekian banyak murid-muridnya yang lain. Nah saudara sekalian, sebelum Yesus mengutus 70 murid, terlebih dahulu di dalam Matius pasal 9, Yesus sudah mengutus ke-12 rasulnya. Nah saudara sekalian, sebelum Yesus mengutus ke-12 rasulnya, Yesus juga sudah mengajak muridnya untuk pergi bersama-sama dia.
Nah, saudara sekalian, di sini menyatakan kepada kita bahwa Yesus ingin mengutus murid-muridnya untuk melakukan visi dan misinya. Tetapi Yesus bukan hanya ingin mengutus mereka, tetapi Yesus melatih mereka sendiri. Yesus sendiri memberikan contoh dan teladan, mengajak mereka mengelilingi kota-kota dan desa-desa dan segala pelosok tempat untuk memberitakan berita kerajaan sorga, menyembuhkan orang yang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, mentahirkan orang-orang kusta. Nah, saudara sekalian, Yesus bukan saja ingin mengutus murid-muridnya, tetapi Yesus juga memperlengkapi mereka dan memberikan mereka kuasa. Nah, saudara sekalian, murid-murid Yesus yang diutus ini bukanlah murid-murid yang lebih hebat daripada murid yang lain. Mereka adalah orang-orang biasa yang mempunyai kelemahan dan keterbatasan. Tetapi kenapa Yesus memilih mereka? Karena pasti mereka mempunyai satu tekad untuk mengikut Yesus tanpa memikirkan resiko-resiko karena mengikut Yesus. Karena kalau kita melihat sebelum perikop ini, khotbah pada minggu yang lalu, di situ Yesus memberikan persyaratan bagi pengikutnya. Ya, Yesus mengatakan kepada orang yang mau mengikutnya, kalau mengikut aku, serigala ada liang, burung ada sarang, tapi anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepala. Sanggupkah kalian mengikut aku? Kemudian kepada orang yang mengatakan meminta izin menguburkan ayahnya dulu, Yesus katakan, biarkanlah orang mati menguburkan orang mati. Kau ikut aku, beritakan kabar kehidupan. Kemudian Yesus katakan kepada orang yang mau pamitan sebelum mengikut Yesus, Yesus katakan, orang yang sambil menggarap tapi noleh ke belakang tidak layak bagi kerajaan sorga. Nah, saudara sekalian, orang-orang yang seperti ini pasti tidak mengikuti Yesus. Pasti mereka tidak gol sebagai pilihan Yesus. Nah, ke-70 murid ini saya yakin mereka memang tidak punya kelebihan apa-apa. Mereka tidak lebih baik, lebih pintar, atau lebih punya kedudukan dari murid yang lain. Tetapi mereka pasti mempunyai tekad yang kuat mengikut Yesus tanpa memikirkan risiko. Kita harus bersyukur, saudara sekalian. Di dalam keterbatasan kita, Tuhan mau memilih kita menjadi utusannya. Jadi kalau hari ini kita diutus Tuhan untuk melakukan sesuatu pelayanan, jangan sombong. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita lebih baik daripada orang lain. Semuanya karena kemurahan Tuhan. Semuanya karena kemurahan Tuhan. Tetapi kita harus ingat, ikut Yesus kita harus punya tekad yang teguh. Nah, saudara sekalian, kita juga melihat baik Yesus mengutus muridnya yang ke-12 itu maupun Yesus mengutus ke-70 murid ini, Yesus memberikan pesan yang sama. Yesus memberikan tugas yang sama. Tugas mereka apa? Mengabarkan Injil kerajaan sorga, menyembuhkan orang-orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, mengusir setan-setan. Saudara sekalian, tugas yang sama. Inilah misi, visi dan misi Allah yang mengutus Yesus ke dunia ini. Untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan Yesus ingin semua utusannya melakukan visi dan misi ini. Kemudian Yesus memesan apa? Pesan yang sama apa? Jangan bawa pundi-pundi, artinya jangan bawa bekal. Nggak usah bawa bekal yang berlebihan, nggak usah pakai kasut yang berlebihan. Janganlah menegur orang di tengah jalan, memberikan salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Saudara sekalian, apa maksudnya di sini, saudara sekalian? Yesus ingin mengajarkan muridnya agar mereka bagaimana mengandalkan sepenuhnya akan pemeliharaan Tuhan.
Yesus ingin muridnya jangan gara-gara kepentingan dan kebutuhan sehari-hari mengganggu pelayanan mereka. Yesus tidak mau murid-muridnya karena hal-hal duniawi mengganggu pelayanannya di tengah jalan. Mereka harus tuju ke tujuan akhir, yaitu pelayanan. Mereka harus yakin bahwa pemeliharaan Tuhan akan menyertai mereka. Saudara sekalian, di dalam Matius ketika Yesus mengutus 12 murid, Yesus memesan pada akhirnya, karena kamu sudah menerima dengan cuma-cuma, maka pelayanan itu kamu harus berikan dengan cuma-cuma. Saudara sekalian, mereka tidak usah mempersiapkan segala sesuatu yang berlebihan. Justru mereka harus memberikan kasih mereka, pelayanan mereka, tanpa menuntut balasan. Seperti apa mereka sudah menerima itu secara cuma-cuma. Tetapi Yesus katakan di sana, karena setiap pekerja patut menerima upah. Jadi saudara sekalian, ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya pikir ya begitu kejam ya Tuhan mengharuskan pekerjanya. Mereka tidak boleh menuntut apa-apa. Mereka terima apa saja. Mereka nggak usah bawa bekal. Ya, justru mereka harus memberikan dengan cuma-cuma. Saudara sekalian, mereka harus melayankan dengan sepenuh hati, melayani dengan sepenuh hati. Tetapi saudara sekalian, saya pikir Yesus di dalam peringatan ini juga mengingatkan kepada orang-orang yang dilayani. Sebagai jemaat, sebagai orang yang dilayani oleh pekerja Tuhan, harus ingat, jangan biarkan pekerja Tuhan itu sampai kurang makan, sampai kurang fokus di dalam pekerjaannya. Karena setiap pekerja patut menerima upah. Saudara sekalian, bagaimana seorang hamba Tuhan, pekerja Tuhan dapat fokus melayani kalau mereka berkekurangan? Nah, ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab dari orang-orang yang dilayani. Jadi saudara sekalian, hari ini, baik sebagai hamba Tuhan, pekerja Tuhan, baik kita sebagai orang yang dilayani, kita harus ingat tanggung jawab kita masing-masing. Nah, saudara sekalian, di situ Yesus juga mengutus muridnya berdua-dua. Nah, saudara sekalian, kenapa mereka harus berdua-dua? Yaitu supaya mereka berjalan ada teman, satu, tidak sendirian. Supaya mereka saling mendukung, saling membantu, saling memberikan semangat. Supaya mereka juga saling menegur kalau ada kesalahan, saling mengingatkan. Pokoknya mereka bekerja sama supaya mengerjakan pelayanan itu bersama-sama. Nah, saudara sekalian, di sini Yesus mau katakan bahwa pelayanan apabila mau berlangsung dengan baik butuh kerjasama banyak orang. Ya, Yesus tidak ingin orang bekerja sendirian untuk pelayanannya. Yesus mau kita bekerja sama, saling mendukung, saling membantu untuk menjalankan visi dan misi Tuhan. Ini sangat penting. Ya, bukan saling bercekcok, bertengkar, berselisih, bukan. Tetapi saling membantu, saling mendukung, saling mengingatkan, saling memberikan semangat. Nah, saudara sekalian, Yesus juga katakan bahwa aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Saudara sekalian, kita selalu berpikir serigala ini binatang yang buas, ya. Mungkin kita selalu mengkategorikan kalau serigala ini adalah orang-orang yang non-Kristen, orang-orang duniawi. Ya, saudara sekalian, domba-domba adalah anak-anak Tuhan, termasuklah pekerja-pekerja yang diutus Tuhan. Tetapi kalau kita melihat, ya, kalau kita melihat ketika Yesus mengutus 12 murid, Yesus katakan, kamu jangan pergi ke orang-orang Samaria.
Tetapi tugas kamu adalah ke orang-orang Israel, bangsa pilihanku. Kemudian Yesus katakan, aku utus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Jadi serigala itu di mana? Di tengah-tengah bangsa pilihannya, berarti ada serigala di situ. Orang-orang Israel selalu menganggap mereka bukan tuaian yang harus dituai, bukan. Ya, mereka menganggap bahwa mereka itu domba yang punya gembala agung. Mereka milik Tuhan, mereka pilihan Tuhan. Mereka bukan target orang yang harus dituai atau domba yang harus dimenangkan, bukan. Ya. Tetapi kenapa Yesus mengatakan kamu datang ke orang-orang Israel? Berarti di situ banyak domba yang terhilang. Dan Yesus katakan, aku tempatkan kamu di situ seperti domba di tengah-tengah serigala. Berarti di dalam bangsa pilihan Allah sendiri terdapat serigala. Siapa serigala itu? Kita tahu kan, bangsa Israel ini, kalau orang Farisi lah, ahli Taurat lah, imam-imam lah, itu mereka selalu menjadi biang keladi yang merecoki pelayanan Yesus. Mereka selalu cari-cari kesalahan Yesus. Mereka selalu bertentangan dengan Yesus. Mereka selalu dendam dan dengki terhadap Yesus. Saudara sekalian, mereka itu seolah serigala berbulu domba. Jadi hati-hati saudara sekalian. Di dalam komunitas kerohanian, di dalam komunitas gereja dan Kristen ada serigala. Ya. Tapi apakah serigala itu kita? Serigala yang berbulu domba. Kita harus koreksi diri. Apa yang kita lakukan di dalam gereja Tuhan, di dalam komunitas kita, di dalam persekutuan kita. Apakah kita menjadi biang kerok, ataukah kita selalu menghambat penginjilan, selalu menghambat pelayanan Tuhan, selalu bertentangan dengan kemauan kehendak Tuhan? Maka kita harus hati-hati. Jangan-jangan kita serigala berbulu domba. Nah saudara sekalian, saya juga pikir ya, mana ada domba bisa ngalahin serigala? Domba itu pasti kalah dengan serigala. Jadi kalau Yesus utus domba ke tengah-tengah serigala, berarti serigala itu jadi mangsa. Domba itu jadi mangsa serigala. Apakah demikian? Apakah memang Yesus mempunyai kehendak demikian? Mengutus anak-anaknya ke tengah-tengah bahaya sehingga mereka diterkam oleh serigala itu? Tidak saudara sekalian. Yesus mau mengajarkan kepada mereka bahwa kalian memang tidak bisa mengalahkan serigala, kecuali kalau kalian berdampingan dengan gembalamu. Kita ingat ya, Daud. Dia sejak muda menggembalakan domba-domba ayahnya. Daud mempunyai pengalaman, dia membunuh singa, membunuh harimau yang ingin menerkam domba-dombanya. Nah saudara sekalian, seperti itulah gambaran yang Yesus mau berikan murid-muridnya. Kalau aku mengutus kamu di tengah-tengah serigala, kamu harus mengandalkan aku. Saudara sekalian, kita sebagai domba Tuhan diutus di tengah-tengah serigala. Kita harus dekat. Kita harus selalu ada di dalam gembala kita. Sehingga kita tidak takut dengan serigala. Ya, kita tidak takut dengan ancaman serigala. Dan di sini juga Yesus mengatakan bahwa kita diutus di tengah-tengah serigala, berarti ketika kita menjalankan visi dan misi Tuhan, kita menjalankan pelayanan, kita mempunyai resiko, mempunyai bahaya, mempunyai banyak hambatan, bahkan ada pertentangan, penolakan, bahkan akan ada penganiayaan. Saudara sekalian, tetapi ingatlah, kalau kita mengandalkan Tuhan, kita akan memenangkan semuanya itu. Saudara sekalian, kenapa Yesus mau mengutus begitu banyak muridnya? Yesus sudah mengutus 12 murid, kemudian Yesus pilih lagi 70 murid untuk mengutus mereka.
untuk memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Karena Yesus mengatakan bahwa tuaian sudah matang, banyak, tetapi pekerjaan sedikit. Kenyataan yang selalu kita lihat pada zaman ini, kita selalu menganggap justru pekerja terlalu banyak, tuaian terlalu sedikit. Bukankah di mana-mana ada gereja? Bukankah di mana-mana ada pekerja-pekerja Tuhan? Bukankah gara-gara mau cari jemaat, gereja-gereja selalu berebut jemaat? Bukankah kita selalu kalau mau menginjili kita mau cari-cari sasaran di mana ya, kayaknya nggak ada lagi ladang untuk kita injili. Kenapa Yesus katakan di sini tuaian banyak, pekerjaan sedikit? Mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian untuk mengutus pekerja yang lebih banyak. Nah, saudara sekalian, apa sebabnya? Di sini Yesus mau mengatakan kepada kita melalui pengalaman apa yang dialami oleh Yesus. Ketika Yesus mengajak murid-muridnya mengunjungi kota-kota dan desa-desa dan segala tempat. Ketika orang banyak datang, Alkitab mengatakan lalu hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Yesus melihat mereka lelah, terlantar, seperti domba yang tidak punya gembala. Apa yang Yesus lihat? Apakah Yesus melihat mereka lelah bekerja? Semua orang lelah bekerja. Yang Yesus melihat lelah itu adalah Yesus melihat hati mereka. Mereka terlantar. Yesus melihat hati mereka. Mereka seperti domba yang tidak punya gembala. Yesus melihat hati mereka. Tetapi apa yang kita lihat ketika kita bertemu dengan orang-orang baru? Kita mau tahu statusnya, namanya siapa, tinggalnya di mana, alamatnya, pekerjaannya apa, orang tuanya di mana. Oh, yang kita lihat adalah status, adalah bagian luar. Tetapi yang Yesus lihat adalah hati mereka. Nah, saudara sekalian, jadi pantas kalau kita melihat bahwa di mana-mana gersang, ya, nggak ada kayaknya orang yang bisa kita menangkan di sini. Karena apa? Karena kita tidak mempunyai hati seperti Yesus. Kita tidak mempunyai cara pandang seperti Yesus. Jadi di sini Yesus mengajarkan kepada kita, ketika kita melihat siapapun, ketika kita melihat banyak orang, apakah hati kita timbul belas kasihan? Apakah kita mau merebut jiwa mereka kepada Tuhan? Saudara sekalian, Yesus punya pengalaman mengajak muridnya pergi ke Samaria. Ya. Di Israel mereka menginjili, kemudian Yesus mengajak muridnya ke Samaria. Muridnya menolak, tetapi akhirnya Yesus mengajak mereka ke Samaria. Kita ingat di pinggir sumur Yakub, muridnya meninggalkan Yesus untuk membeli bekal. Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Yesus berdialog dengan dia. Dialog Yesus itu adalah dialog dari hatinya ke hati perempuan itu. Yesus melihat kegersangan hati perempuan itu. Dia adalah seorang yang mempunyai 5 suami, tetapi bukan suami yang sah. Dia ada seorang pelacur. Nah, saudara sekalian, Yesus melihat kebutuhannya. Yesus berdialog kepadanya. Yesus mengarahkan, memberikan firman kepadanya. Saudara sekalian, kita lihat apa yang terjadi. Hanya melalui dialog yang singkat Yesus itu, akhirnya seluruh kota di Samaria itu orang bertobat. Mereka dipanggil, diajak datang, dan mereka bertobat. Mereka katakan kepada perempuan sundal itu, kami percaya sekarang ya, bukan karena engkau, karena memang kami sudah melihat dan mendengar. Nah, saudara sekalian, Yesus mau memberikan contoh ini kepada kita. Jadi cobalah, kalau kita mau memandang setiap orang seperti mereka itu domba yang kehilangan gembala.
Pandanglah mereka dari sudut pandang seperti Yesus dan mempunyai hati seperti Yesus. Nah, saudara sekalian, kita juga mengingat dan kita harus waspada. Ketika kita masuk ke dalam kumpulan serigala, kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, seorang domba memang harus waspada. Ya, kita diberi Tuhan akal budi, kita diberi Tuhan kuasa, tapi kita tidak bisa sembarang menggunakan akal budi itu secara sembrono, dan kita tidak bisa menggunakan kuasa Tuhan itu semau kita. Tetapi kita harus selalu memohon Gembala yang agung, yang dapat menaklukkan semua, memberikan kita hikmat agar kita dapat menghadapi serigala itu. Nah, saudara sekalian, Yesus juga berpesan, kalau kamu masuk ke rumah yang menerima kamu, jangan terima apa adanya. Mereka berikan makan apa, tempat tinggal yang bagaimana, kemudian jangan pindah-pindah rumah. Nah, saudara sekalian, saya pikir memang ada apa kalau pindah-pindah rumah. Tapi setelah saya pikir, saya mengakui ya bahwa pesan Yesus ini benar ya. Ketika seorang pekerja selalu pindah-pindah rumah, dia akan menyinggung perasaan orang yang menerima dia. Kalau saya menerima pekerja Tuhan di rumah saya, sebentar-sebentar dia pindah lagi ke situ. Nanti di situ dia pindah lagi tempat lain. Nah, ini mempunyai kesan bahwa pekerja Tuhan itu selalu mencari tempat yang lebih enak, lebih nyaman. Nah, Yesus tidak mau. Karena itu pelayanannya terganggu. Nah, saudara sekalian, sebagai pekerja Tuhan, kita harus bisa menerima apa adanya. Jadi jangan kita pilih-pilih ya. Tempat nyaman kita mau, tempat enggak nyaman kita enggak mau. Itu sebabnya Yesus memimpin murid-muridnya ketika praktek penginjilan. Yesus ajak ke kota, juga ajak ke desa. Saya pernah ya ikut kontak. Ada hamba Tuhan yang dipindahkan. Tadinya melayani di kota dia. Ya, nggak usah sebut namanya. Tiba-tiba keputusan kontak dia dipindahkan ke pos PI di Lampung, pos PI di Lampung. Nah, waktu habis kontak kan pengumuman hari Minggu, dia jabat tangan dengan bishop. Dia berani ngomong dengan bishop. Bishop, kamu pindahkan aku ke tempat itu, kamu pikir nggak? Bishop diam aja. Dia bilang, kamu pikir dah, mampu dah tempat itu memberikan saya nafkah? Nah, saudara sekalian, Bishop hanya mengatakan apa? Ya, kamu yang penting kamu kerja, yang lain nggak usah kamu pikirkan. Yang penting kamu kerja. Nah, saudara sekalian, di sini mempunyai gambaran kepada kita. Kalau kita diutus Tuhan menjadi pekerja Tuhan, kita jangan memilih-milih tempat. Jangan kita memilih-milih tempat yang nyaman, yang tidak nyaman kita tinggalkan. Tidak, ya, tidak. Justru kita harus mengerjakan pekerjaan Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Kita harus bikin tempat yang tidak nyaman menjadi nyaman, tempat yang jelek jadi baik, ya, jemaatnya yang bobrok menjadi jemaat yang unggul. Itu tanggung jawab, itu tantangan. Jadi kalau kita dipilih Tuhan menjadi pekerja, harusnya kita punya tantangan dan harusnya kita mempunyai semangat seperti itu. Nah, saudara sekalian, masuk ke sebuah rumah, berikanlah damai sejahtera.
Di situ Tuhan ingin semua pekerja membawa damai. Ya. Jangan jadi pekerja ketika melayani sesuatu tempat atau melayani sesuatu komunitas. Bukan damai yang kita bawa. Gara-gara kita masuk, komunitas itu jadi recok, jadi ribut. Nah saudara sekalian, semua pekerjaan Tuhan harus menjadi pembawa damai. Berikanlah damai sejahtera. Memang mereka itu layak menerimanya. Mereka menerima, kalau tidak damai sejahtera itu kembali kepadamu. Kadang-kadang aku pikir ya, ada hamba Tuhan yang seperti itu. Tapi dia beda ya. Setelah dia kebaskan sepatunya di atas ini apa? Di atas altar ini, kemudian dia ngumpat-ngumpat, dia marah-marah. Orang-orang disebutnya, majelis disebutnya. Nah, saya pikir dia contoh apa yang dikatakan Yesus, tetapi dia contohnya salah. Saya kadang pikir, kenapa Yesus mengajarkan ini? Apa maksud Yesus? Kalau orang ada kota yang tidak menerima kamu, kebaskan debu di sepatumu, berarti tinggalkan kota itu. Tapi sebelum tinggal, ingatkan mereka, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobat. Bertobat. Jadi bukan sifat membalas dendam, tidak. Tapi mengingatkan kepada mereka, sebelum kita tinggalkan mereka, jangan kita paksakan. Orang nggak terima kok kita paksakan. Enggak, kita tinggalkan. Kita kebaskan debu di sepatu kita, kita tinggalkan kota itu. Tapi sebelum kita tinggalkan, kita berikan peringatan bahwa mereka memang harus bertobat, karena kerajaan surga sudah dekat. Kerajaan Allah sudah dekat. Kalau tidak, maka akibat mereka akan lebih parah daripada Sodom dan Gomora. Nah saudara sekalian, akhirnya kita melihat ayat 17 hingga ayat ke-20, ketika murid-murid itu kembali dari pelayanan. Alkitab mengatakan mereka dengan gembira melapor kepada Yesus bahwa setan-setan pun takluk kepada kami demi namamu, karena namamu. Saudara sekalian, apa respon Yesus? Apa respon Yesus? Yesus katakan, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Dan kemudian Yesus katakan, memang kuasa sudah diberikan kepadamu untuk menginjak ular, untuk ini dan untuk itu. Tidak ada kuasa yang bisa melukai kamu, membuat kamu celaka, menyusahkan kamu. Kamu diberikan kuasa, tetapi ada tetapinya. Ya, jangan karena kamu bisa taklukkan setan, kamu jadi gembira. Jangan, ya. Tapi bergembiralah karena namamu terdaftar di sorga. Nah, di sini Tuhan Yesus mau mengajarkan bahwa memang iblis dan setan itu akan dikalahkan oleh kuasa Tuhan. Bahkan mereka akan dikalahkan secara total nanti setelah Yesus mati di kayu salib dan Yesus bangkit kembali. Iblis itu memang harus jatuh dari langit seperti kilat. Bukan hanya pertama kali mereka dijatuhkan oleh Tuhan, tetapi akhirnya mereka juga akan dijatuhkan secara kekal. Tetapi Yesus di sini mengatakan kepada murid-muridnya, kalian jangan sombong karena kalian mampu menaklukkan setan-setan. Jangan. Prioritasnya harus dirubah. Kalian harus berbangga kalau karena kuasa yang kuberikan itu, kalian bisa membuat orang bertobat sehingga namanya bisa tercatat di sorga, bisa terdaftar di sorga. Nah saudara sekalian, Yesus katakan bahwa kuasa yang dia berikan bukan untuk pamer kehebatan, bukan. Tapi gunakan kuasa itu untuk menyelamatkan manusia agar nama mereka bisa terdaftar di sorga. Nah saudara sekalian, kembali ke tema tadi. Sudah siapkah kita menerima utusan Tuhan?
ketika Yesaya ada di bait Allah, mendengar seruan Allah. Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Ketika Yesaya mendengar panggilan Tuhan ini, Yesaya menjawab dengan pasti, Tuhan ini aku, utuslah aku. Nah saudara sekalian, hari ini Tuhan juga memanggil kita. Kita ingat ketika Yesus mau diangkat naik ke sorga, Yesus berkata apa? Pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian ajarilah mereka seperti aku mengajar kamu. Ketahuilah bahwa aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Nah saudara sekalian, ini adalah utusan Allah. Bagaimana kita responi utusan ini? Apakah kita sanggup berkata seperti Yesaya dengan pasti, Tuhan ini aku, utuslah aku. Saudara sekalian, sudah tentu menjadi utusan Tuhan tidak begitu mudah. Menjadi utusan Tuhan harus memiliki tekad yang bulat untuk mengikuti Tuhan. Apapun resikonya. Mengikut Tuhan juga harus menyediakan diri, diperlengkapi, dibentuk oleh Tuhan. Mengikut Tuhan juga harus menerima kuasa yang Tuhan berikan. Agar kita benar-benar boleh menjadi utusan Tuhan yang dapat menjalankan visi dan misi Tuhan dengan baik. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita semuanya, sehingga kita benar-benar bukan saja menjadi jemaat yang menerima pelayanan saja, tetapi kita menjadi jemaat yang produktif, yang mau diutus Tuhan, yang menjadi utusan Tuhan, yang dapat memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau bersyukur kepadamu Tuhan karena kasih-Mu. Melalui firman-Mu ini kami mohon Roh-Mu bekerja di dalam hati kami, agar kami senantiasa mengingat kasih Tuhan yang telah memilih kami menjadi anak-anak-Mu dan mau mengutus kami orang-orang yang terbatas ini. Oleh sebab itu kami mohon Tuhan, Kau memperlengkapi kami, memberi kami kuasa, menguatkan tekad kami kepadamu, sehingga kami benar-benar menjadi utusan-Mu yang dapat memuliakan nama-Mu dan memenangkan jiwa bagi-Mu. Jauhkan kami Tuhan dari segala tindakan yang salah, apalagi jangan kami menjadi serigala yang berbulu domba, sehingga di dalam persekutuan kita membawakan damai sejahtera, kita membawakan berkat bagi semua orang yang ada di sekitar kami. Tolong Tuhan, jemaat ini kami serahkan di dalam tangan-Mu. Kami rindu jemaat ini bertumbuh. Kami mohon Tuhan Engkau bekerja. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.